juga berterima kasih bahwa seluruh hasil kerja kita sepanjang minggu ini, sehingga memohon berkat untuknya agar boleh menjadi saluran berkat Allah bagi seluruh anggota komunitas pendidikan kita. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Selama beberapa waktu setelah Saulus bertobat, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Ia membawa uang atas dan semua janda datang berdiri. Sambil menangis, mereka menunjukkan kepada Murid-muridnya berkata angin keras, siapakah sanggup meninggalkannya? Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, maka berkatalah ia kepada mereka, adakah perkataan itu mengucapkan? Ada orang yang tinggal dan menghadapi tantangan bertapa untuk hidup dan tidak melarikan diri dari tantangan. Apa yang kita kerjakan dimaksudkan untuk membantu supaya orang itu tidak cepat lari atau tidak cepat membuat pengumuman. Halo, selamat pagi. Saya Krisma dari unit SD Katolik Santo Yakobus. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pastor yang sudah mengizinkan saya bergabung bersama tim pengembang kurikulum di yayasan untuk belajar berproses bersama. Awal-awal saya merasa takut, merasa tegang karena takut tidak mampu melaksanakan apa yang akan tugas-tugas yang diberikan. Namun seiring berjalannya waktu ternyata mendapat pengalaman yang seru, menyenangkan bersama para tim 12, belajar bersama, berproses bersama, sehingga sampai saat ini boleh bersama-sama belajar dengan para tim 12. Saya ucapkan terima kasih. Pengalamannya itu menyenangkan, seru, dan menambah pembelajaran, menambah wawasan saya. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Rosa dari SMP Katolik Sudiang. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Karol yang telah mengizinkan saya berproses dengan tim kurikulum Yayasan Paulus Makassar. Di sini saya mendapatkan banyak sekali pengalaman, walaupun di awal-awal mengikuti kegiatan ini saya merasa ragu, merasa takut dalam melakukan kegiatan ini. Saya takut bahwa saya tidak dapat melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab saya selama berproses hari ini. Namun ternyata dalam proses saya mendapat banyak pengalaman, banyak belajar dari rekan-rekan tim kurikulum 12 yang mendampingi dan membimbing kami. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih. Analisis kebutuhan, dari situ
nanti dibuatkanlah tabel rekomendasi. Tabel rekomendasi ini dasarnya dari 4 pilar yang ada di Renstra. Dalam sebuah narasi yang disesuaikan dengan kurikulum satuan pendidikan sekolah dan kebutuhan sekolah dan Renstra. Kesulitan terbesar saya masuk di sini adalah saya belum memahami alur pemikiran untuk definisi tadi. Setelah saya mulai masuk dan saya teliti dari kolom ke kolom, baru saya temukan bahwa saya tentang pembentukan kemarin yang ada muncul titik kuning. Kemarin hanya 1, setelah saya teliti malah bertambah 2, dan itu belum ada solusinya sampai sekarang. Terima kasih. Dan ada kemungkinan juga tambah, ada kemungkinan nanti menjadi merah. Tidak usah terburu-buru, tapi perhatikan kemarin di dalam mengcoding itu spesifik yang di blog ini itu berbicara di tema apa. Temanya jangan lupa di 2 sekolah, TK dengan SD. Tapi setelah ketinggalan saya fokus 1 sekolah. Jadi yang 1 sekolah itu saya baru mau masuk rekomendasi. Program untuk bagian rekomendasi, mulai masa fondasi sampai pada bagian evaluasi. Proses membuat program itu, membuat program unggulan. Tetapi setelah saya print out, baru saya bisa bandingkan program unggulan yang dari SMA Kasih dengan yang sementara saya dalami. Terkait dengan penturingan, memang KSP yang saya teliti, analisis itu masih ada yang agak kuning, tapi saya tidak berfokus dulu di situ. Makanya kemarin saya minta tolong Pak Andi untuk Pak Heri untuk membantu saya untuk aplikasi analisis ini supaya nanti saya bisa kembali melihat kembali yang saya tinggalkan itu. Jadi sejauh ini tidak ada masalah. Karena kalau misalnya ada sesuatu yang saya temukan saya tidak bisa kerjakan atau saya terkenal, saya bisa bertanya dengan teman. Kemarin juga masih ada KSP yang saya analisis, masih ada 1 yang warna kuning, tapi itu nanti saya kerjakan kembali, saya ulang lagi untuk analisis kembali. Yang saya kerjakan saat ini SMA Pendidikan Kepala, dan sekarang saya sudah masuk di deskripsi alur programnya. Tabel cara kerja keunggulan untuk satuan pendidikan. Ini diawali dengan analisis kebutuhan, kemudian analisis karakteristik, analisis ketasan sekolah. Setelah itu dari hasil ketiga analisis ini dibuatlah tabel rekomendasi. Tabel kegiatan rekomendasi ini terdiri dari 4 pilar dan mulai dari fokus, capaian, dan programnya itu dibuatkan. Setelah itu dipilah lagi mulai dari masa fondasi, masa implementasi, dan masa evaluasi. Betul-betul kita tetap menampilkan dari kajian dokumen ini, dan itu kemudian nanti akan menjadi catatan buat kita tim waktu itu. Kemudian ini sebagai catatan pendampingan pembuatan KSP berikutnya. Anda semua yang mengatakan oke, betul tidak? Ya. Ini juga harus menjadi catatan nanti ke kita, karena kita semua di sini yang mengatakan oh sudah oke. Yang membuat saya kemudian tanda tangan. Nah itu jadi itu alur berpikirnya ini menjadi sebuah catatan setelah pelaporan ini. Jadi
kinerjanya betul semuanya. Mekanismenya yang memvalidasi pertama kali adalah tim pengembang kurikulum sekolah serta guru, dan itu ada 90. Untuk validasi metode untuk mata pelajaran atau model integrasi, mekanismenya yang pertama, terlebih dahulu dicek oleh tim pengembang kurikulum sekolah. Kemudian tim pengembang kurikulum sekolah mengisi tabel instrumen validasi yang tersedia. Tim pengembang kurikulum sekolah melaporkan hasil validasi ke TPKY dengan mengisi tabel laporan. Kemudian hasil dari TPKY selanjutnya kita laporkan kepada pihak YPM. Validasi yang digunakan oleh TPKS. Kemudian ini adalah format laporannya. Hasil pengisian tabel manajemen atau timeline tersebut diserahkan kepada TPKS. Kemudian TPKS melaporkan hasil validasi kepada tim pengembang kurikulum. Ingat pada saat kita workshop pembuatan panduan K5 BNI umum dan juga TK. Nah, pada jenjang umum itu pada saat itu kita sudah menentukan aplikasi manajemen atau timeline K5 BNI ini. Komitmen itu yang memang karena keberadaan tim ini pasti nanti